Ini adalah episode terakhir dari drama The Chairman is Level 9. Bagi kalian guys-guysku yang baru mampir, silakan nonton drama ini dari awal biar ngerti alur ceritanya. Dijamin seru dan kalian pasti suka. Dan mari langsung saja kita simak ke alur filmnya. Ini dia The Chairman is Level 9. Di episode terakhir kemarin setelah Yesus membongkar kejahatan dari gurunya yang telah mencelakakan Hanba dengan menggunakan obat tidur, Yesus pun akhirnya dituduh menjadi penyebab tewasnya si guru Yu. Hingga tidak berselang lama kemudian tiba-tiba ada sekelompok orang yang entah siapa ujuk-ujuk datang dan hendak menculik Yesus. Beberapa jam kemudian ketika terbangun ternyata Yesus tidak jadi diculik dan sudah terbaring di rumah sakit. Ternyata saat hampir tidak sadarkan diri, Yesus tidak sengaja menelpon Hanba dan meminta tolong kepadanya. Jadi disinilah Yesus tertolong berkat Hanba yang berhasil menjemputnya tepat waktu. 여보세요? 몸은 좀 괜찮아? Dan karena masih khawatir kalau orang-orang tadi masih memburu Yesus, pengacara Huang pun menitipkannya untuk tinggal sementara waktu di rumah Hanba. Awalnya tentu Yesus menolak karena gengsi. Namun karena tidak punya pilihan lain, ya sudah, Yesus pun akhirnya nurut. 그런 데서 살아? 그래. 자. Begitu terbangun di pagi hari, ternyata ibu Hanba sudah menyiapkan sarapan yang begitu banyak. Tentu saja Yesus pun terlihat amat senang karena akhirnya setelah sekian tahun ibunya telah tiada. Ia pun bisa merasakan lagi betapa hangatnya masakan di pagi hari, persis seperti hidangan mendiang ibunya. 많이 먹어? 잘 먹겠습니다. 아유, 잘 먹네. 너무 맛있어요. Dan ketika sampai di sekolah, ternyata teman-teman sekelasnya yang walaupun sudah mengetahui kalau Yesus dahulu adalah murid badung yang suka gelut, nyatanya mereka tidak mengasingkannya dan malah sangat mengkhawatirkannya. Apalagi setelah kejadian tewasnya guru Yu dan ada beberapa orang yang mengincarnya. Namun setelah semuanya berlalu dan sudah clear, sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh Yesus pun akhirnya tiba juga, yakni hasil ujian. Ternyata setelah usaha kerasnya selama ini belajar dengan Hanba, akhirnya nilai ujian Yesus pun tidak jeblok lagi dan sudah di atas rata-rata. 나이수는 Begitu malam tiba, kita akan beralih dengan musuh-musuh Yesus, yakni Daihi dan kawan-kawannya yang masih saja keluyuran luntang-lantung kesana kemari seperti preman jalanan. Namun yang tidak disangka ketika Daihi baru saja keluar dari toilet, ternyata Yesus sudah ada di depannya dan entah kenapa mencarinya. 모르니까 물어보지. Rupa-rupanya Yesus datang mencari Daihi karena mengira kalau orang-orang yang waktu lalu berusaha menculiknya adalah suruhannya. Tentu Yesus mengenali para penculik itu karena sempat melihat wajah mereka. Namun ternyata Yesus salah menuduh. Rupa-rupanya yang berusaha menculiknya adalah ayah Daihi dan bukan dirinya. Dan yang mengejutkannya, ternyata ayahnya itu diperintah oleh seseorang untuk menculiknya dan orang tersebut adalah pamannya sendiri. 아빠? 나 진짜 그것만. 그 돈이면 얘기가 다르지라. Entah apa alasan pamannya hendak menculik keponakannya, tapi Yesus kelihatannya tidak begitu terkejut dan segera meninggalkan Daihi. Namun begitu Yesus hendak pergi, tiba-tiba Daihi malah bertanya tentang keadaan Yesus. Dari apakah dia sehat atau tidak, sekolah barunya menyenangkan atau tidak, dan lain-lainnya. Padahal selama ini mereka bermusuhan, tapi entah kenapa Daihi sepertinya rindu berteman dengan Yesus. 나이수. 다니만 하냐? Setelah sampai di rumah, Yesus dikagetkan oleh Hanba dan ibunya dengan kue ulang tahun karena hari ini ternyata ulang tahun Yesus. Tentu ia pun amat terharu karena ternyata ada orang yang mengingatnya. Namun rupa-rupanya hari ulang tahun itu pun mengingatkan Yesus dengan masa lalunya, di mana ternyata sejak dahulu ketika ayah dan ibunya masih hidup, ia bahkan tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya bersama. Kedua orang tuanya selalu sibuk dan hanya pengacara Huanglah yang menemaninya. Pada tahun itu Yesus pun membuat permintaan kalau tahun depan ia ingin kedua orang tuanya tidak sibuk lagi dan mau merayakan ulang tahunnya bersama-sama. Namun naasnya,
Begitu sampai di tahun berikutnya, tepat di hari ulang tahun Yisu, ternyata pada hari itulah ibunya tewas akibat kecelakaan. 바쁘지 않아서 우리 가족 다 같이. 미안하다는 말. 아빠가 엄마. Keesokan harinya di sekolah Balhae, para murid dihebohkan dengan berita mading, majalah dinding, tentang pemecatan paksa presdir baru mereka, yakni Nayisu. Keputusan itu diambil karena seluruh sekolah bahkan tidak tahu siapa presdir mereka. Pihak sekolah lantas memutuskan untuk mengangkat paman Yisu untuk menggantikannya, karena menurut pihak sekolah hanya paman Yisu yang pantas. Namun tidak hanya berita tersebut yang membuat sekolah heboh. Ternyata ada kehebohan lainnya yang bahkan Yisu tidak menduga, yakni tiba-tiba si Daehi entah kenapa malah pindah ke sekolah Balhae. 쟨 또 뭐야? Begitu masuk ke dalam kelas, Daehi yang hendak diperkenalkan kepada murid-murid lainnya ternyata konyolnya melakukan hal yang sama seperti Yisu dahulu. Ia tiba-tiba sok keras menyerobot gurunya dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang akan menguasai seluruh sekolah Balhae. Tentu saja Yisu yang melihatnya pun jadi tertawa geli karena ya seperti melihat dirinya beberapa bulan lalu saat pertama masuk sekolah Balhae. 법사로 왔는데 불만 있는 사람? Karena tidak habis pikir kenapa tiba-tiba Daehi pindah ke sekolah Balhae, Yisu lantas mencoba bertanya langsung kepadanya dan ingin mengetahui alasannya. Entah memang Daehi ini hanya sekedar iseng atau gimana. Ternyata ia susah payah pindah ke sekolah Balhae dengan sogok menyogok hanya karena merasa kesepian sejak Yisu yang tidak lagi menjadi lawannya. Namun karena Yisu sudah nggak peduli dengan pertikaian lama mereka, dia pun membiarkan Daehi untuk melakukan apa yang hendak ia lakukan di sekolah Balhae. 그렇다고 여길 따라와? 너도 오는데 내가 오면 안 되냐? 이 무식한 새끼야. Dan di malam harinya ternyata Yisu yang sejak awal cuek bebek dengan percintaan, tiba-tiba ia malah mampir ke toko kosmetik untuk membeli sebuah lipstik. Ternyata Yisu hendak memberikan lipstik tersebut kepada Hanba. Namun ketika sedang memilih-milih lipstik, tiba-tiba Yisu dikagetkan dengan Yunbin yang tiba-tiba nongol dengan tampilan yang berbeda, jadi cantik dan unyu-unyu. 뭐야? Melihat Yisu di toko kosmetik, tentu Yunbin penasaran untuk siapakah sebenarnya lipstik tersebut. Tentu Yisu mengelak mengatakan kalau itu bukan untuk siapa-siapa, hanya hadiah biasa untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada seseorang. Tapi ternyata walaupun Yisu tidak mau mengaku, rupa-rupanya Yunbin tahu kalau lipstik itu adalah untuk Hanba. 바탕이 주려고? Keesokan harinya di sekolah, Yunbin yang baru saja masuk ke kelas tiba-tiba kembali dirundung oleh Sera dan teman-temannya. Kali ini mereka merundungnya karena mengetahui Yunbin suka dandan dan menjadi seorang YouTuber. Sera pun terus saja mengganggu Yunbin, bahkan mengancam akan memecat orang tuanya jika ia tidak mematuhi semua perintahnya. 그래서 내가 딱 하나만 해도 될까? 기분 아쉬워? 세라야. 좋아요, 알림 설정. Hingga tidak berapa lama kemudian saat jam pelajaran baru saja akan dimulai, tiba-tiba Hanba dipanggil ke ruang kepala sekolah entah untuk apa. Ketika masuk ternyata di sana sudah ada Yunbin yang terlihat sangat gugup. Rupa-rupanya Hanba dipanggil karena ia dituduh telah membuli Yunbin, bahkan sampai memalaknya sejak masuk ke sekolah. Tentu saja Hanba heran kenapa ia dituduh seperti itu, karena mereka selama ini nyatanya berteman baik. Ternyata Yunbin tega menuduh Hanba melakukan semua pembulian itu karena menuruti perintah Sera agar orang tuanya tidak dipecat dari perusahaan ayahnya. 네? 없던 일을 만들어서 이런 식으로 해결하는 게 Setelah dituduh melakukan pembulian kepada Yunbin, Hanba yang memang tidak bisa apa-apa pun akhirnya dikeluarkan dari sekolah Balhae tanpa bisa melakukan pembelaan. Tentu saja ibu Hanba sangat sedih mengetahui anaknya dikeluarkan secara paksa. Yisu yang tidak tega lantas mencoba menguatkan hati ibunya dan meyakinkan kalau Hanba akan kembali ke sekolah.
Namun, ya karena nasi sudah menjadi bubur, Ibu Hanba pun jadi semakin sedih karena ia merasa gagal menjadi orang tua yang miskin sehingga putrinya harus mengalami nasib yang malang seperti ini. 이게 다 억울한 일만 당하고 사는 거라고. Sementara di tempat lain setelah Sera berhasil menyingkirkan Hanba, tiba-tiba Daehi yang baru saja pindah ke sekolah Balhae entah kenapa sok akrab dengannya dan bahkan mengundang Sera untuk minum-minum bersama. Entah karena Daehi suka dengan Sera atau hal yang lain, tapi sepertinya Daehi hendak berkomplot dengan Sera untuk menyingkirkan semua saingan mereka di sekolah Balhae. Tentu saja Daehi ingin menyingkirkan Yisu yang selama ini menjadi musuh lamanya. 같은 학교라고 친해져 볼 생각인가 본데. 바래고에 오는 게 말이 된다고 생각하냐? 우리 전학생 구라가 좀 심한. Di rumah sendiri saat Hanba masih sedih akibat dikeluarkan paksa oleh sekolah Balhae, Yisu yang tidak bisa membiarkannya pun meminta Hanba untuk melawan balik jika ingin kembali ke sekolah. Ya karena memang Hanba hanya difitnah dan tidak bersalah. Kejadian fitnah seperti ini pun jadi mengingatkan Yisu saat ia dikeluarkan paksa oleh ayahnya dari sekolah lamanya. Ternyata pada hari itu, Yisu menghajar murid-murid lainnya karena ia tidak tahan melihat Daehi dan teman-temannya selalu saja membuli murid yang lemah. 야. 퇴학시키십시오. Namun karena pihak sekolah tidak mengetahui kebenarannya, Yisu pun dituduh telah menjadi perundung yang bermasalah dan ayahnya terpaksa mengeluarkannya dari sekolah. Tentu Yisu yang memang tidak merasa bersalah mencoba protes kepada ayahnya. Namun yang mengejutkannya, sebenarnya ayahnya tahu kalau Yisu hanya mencoba membela murid-murid lemah. Namun karena Yisu tidak sabaran dan malah menggunakan kekerasan, terpaksa ayahnya pun mengeluarkan Yisu dari sekolah untuk mengajarkan sesuatu yang berharga kepadanya. 혹시 내가 먼저 가더라도 그냥 참을 거잖아. Ternyata yang ingin ayahnya ajarkan adalah tentang sebuah kesabaran. Rupa-rupanya selama ini setelah ibu Yisu meninggal, ayahnya tidak tinggal diam begitu saja atas kematian istrinya. Sejak kecelakaan itu, ia terus menyelidiki kemungkinan kalau istrinya tewas akibat ulah seseorang. Dan benar saja, setelah sekian tahun mencari tahu, pengacara Huang pun mendapati bukti-bukti kalau ternyata yang telah membunuh ibu Yisu adalah pamannya sendiri. 조용히 진행해. 네. Namun setelah sekian tahun berlalu, ternyata Yisu tidak lagi naif dan mengandalkan kekerasan. Yisu yang sudah dewasa lantas mendatangi si paman bajindulnya untuk menyerahkan petisi para murid yang menyatakan Hanba tidak bersalah. Awalnya pamannya hanya tersenyum geli dengan kegigihan Yisu. Namun ketika keponakannya itu memberikan bukti lainnya di sebuah flash disk, barulah dia akhirnya terdiam. 고작 이것만 준비했겠습니까? Ternyata Yisu berhasil mendapatkan bukti kalau Hanba hanya dijebak oleh Sera berkat bantuan Daehi. Rupa-rupanya Daehi pindah ke sekolah Balhae bukan untuk mengganggunya, tapi untuk membantu Yisu. Ternyata dahulu kala sebelum mereka bertengkar, Daehi dan Yisu adalah sahabat yang sangat dekat, bahkan tidak bisa dipisahkan. Dan kini, setelah mereka akur kembali, Daehi pun membantu Yisu untuk mengungkap fitnah Sera kepada Hanba. Bahkan tidak hanya itu, rupa-rupanya Yisu juga sudah mengetahui kalau Guru Yu tewas akibat ulah ayah Daehi dan diperintah langsung oleh pamannya. Tentu saja yang awalnya ia meremehkan Yisu, akhirnya kepala sekolah dan pamannya pun jadi ketar-ketir dibuat oleh Yisu. 바탕이 돌아올 수 있게 대화로 해결하자. Namun setelah pamannya itu terpojok, ternyata ia melakukan cara kotor lagi agar Yisu dibenci oleh semua orang. Dimana ia meminta ayah Daehi untuk mengobrak-abrik resto milik Hanba dan menyalahkan Yisu. Para gangster ini mengacak-ngacak resto tersebut karena mengaku kalau Yisulah yang telah menyuruh mereka. Tentu saja tanpa mengetahui kebenarannya, Hanba dan ibunya yang memang masih dalam keadaan gundah gulana lantas percaya begitu saja dengan ucapan para gangster. 우리 집에 찾아오지 마. 그렇게 된 거라니까? 네가 이렇게 만들었잖아.
Keesokan harinya di sekolah ketika pamannya merasa sudah menang, ia pun menjadi satu-satunya kandidat untuk mengambil alih sekolah Balhe dan menjadi presdir baru. Para murid dan staf guru tidak ada yang menolak karena mereka tidak tahu bahwa Yisu selama ini adalah presdir mereka. Namun ketika palu akan diketok, tiba-tiba Yisu pun akhirnya datang dan memutuskan untuk memberitahukan semua orang bahwa ia selama ini adalah presdir baru mereka di sekolah Balhe. 잠시만요! 정숙 부탁드립니다. 학교법인 큰 그림의 현직 이사장. Setelah mengungkapkan identitasnya kepada sekolah Balhe, semua murid-murid dan guru-guru pun terkejut karena ternyata Yisu adalah presdir mereka. Teman-temannya dan juga Hanba yang kini sudah kembali ke sekolah pun tidak menyangka akan hal itu. Namun di sisi lain pengacara Huang yang benar-benar sudah mengetahui kalau akhirnya Yisu sang anak badung kini benar-benar mencintai sekolah dan tulus ingin menjadi seorang presdir. Senjata utama yang selama ini disimpan dari pemberian mendiang ayahnya pun lantas diberikan kepada Yisu untuk menggagalkan rencana licik pamannya. 께서 도련님에게 남긴 마지막 메시지가 아닐까. Ternyata berkas yang dititipkan oleh mendiang ayahnya adalah sebuah rekaman ibunya yang selama ini sebenarnya sangat menyayangi Yisu. Ibunya itu bahkan hampir setiap hari membuatkan menu sarapan untuknya dan mengabadikannya menjadi sebuah konten. Di dalam handphone itu juga, ayahnya telah memberikan semua bukti-bukti yang ia temukan kalau ibunya ternyata tewas akibat ulah pamannya yang merusak rem mobil saat ibunya hendak pergi meresmikan sekolah Balhe. Tentu saja semua bukti-bukti ini diberikan kepadanya agar Yisu suatu saat nanti bisa membalaskan dendam kedua orang tuanya. Dan keesokan harinya saat hari pemilihan presdir baru tiba, semua investor, sponsor, dan juga staf di sekolah Balhe akhirnya berkumpul untuk mendengarkan pidato dari kedua kandidat. Paman Yisu yang sangat-sangat berambisius dan serakah memulai pidatonya dengan menyampaikan realita. Apapun yang terjadi, seharusnya sebuah perusahaan apalagi sekolah tidak boleh dipegang oleh seorang anak kecil seperti Yisu yang tentu tidak kompeten dan kurang akan pengalaman. 아무리 세상이 변했다지만 한 인간의 인생을 책임지는 곳입니다. Namun beda halnya dengan Yisu. Ketika ia memulai pidatonya, ia tidak memojokkan siapapun agar mendapatkan simpati dari semua orang. Yisu mengakui kalau memang ia hanyalah seorang bocil yang tidak kompeten dan mungkin saja sekolah akan benar-benar hancur jika dihandle olehnya. Namun Yisu meyakinkan semua orang bahwa sekolah itu adalah tempatnya anak-anak belajar, berkembang dan menggapai cita-citanya. Jadi tidak pantas rasanya jika sekolah harus dijadikan bisnis hanya untuk memenuhi keinginan mereka yang serakah. Yisu pun meminta semua orang untuk menggunakan hati nuraninya karena semua murid itu harus setara. Tidak boleh lagi ada diskriminasi status jabatan agar sekolah bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. 정말 비즈니스만을 위해 존재하는 것이 맞습니까? 지켜줬으면 합니다. 네. Dan setelah semua kandidat menyampaikan pidatonya, tiba-tiba wali kelas Yisu dengan sangat gugup maju untuk menyampaikan sesuatu, padahal tidak ada yang memintanya. Semua orang pun jadi penasaran apa yang sebenarnya ingin ia sampaikan. Rupa-rupanya alangkah terkejutnya paman Yisu. Ternyata wali kelasnya hendak membongkar semua kebejatannya karena telah melakukan tindak kriminal, bahkan sampai-sampai membuat guru Yu tewas. Sang wali kelas pun menceritakan kalau sebelum guru Yu tewas, dialah yang telah memintanya untuk mencelakakan Hanba agar ujiannya gagal. Wali kelas juga mengatakan kalau ia diminta untuk bungkam akan semua kejadian itu dan sebagai imbalannya ia diberikan hak penuh untuk menjadi seorang guru tetap di sekolah Balhe. 저는 그 대가로 이렇게 합시다. 이걸 저런 코찔찔이랑 해야 합니까? 이상한 것들만 배워가지고 어? 또 일어나기 어려운 이런 일이!
Setelah semua orang terkejut dengan fakta tersebut, Yisu pun menambahkan fakta baru kepada semua orang tentang kebejatan pamannya yang telah merenggut kedua orang tuanya. Yisu juga memberitahukan kalau selama ini pamannya itu telah menggelapkan dana yayasan dengan nilai yang sangat fantastis. Dan untuk membuktikannya, pengacara Huang lantas menampilkan semua bukti-bukti tersebut di layar monitor. Dari bukti penggelapan dana sampai cara ia membunuh kedua orang tua Yisu dengan merusak rem mobil mereka agar terlihat seperti kecelakaan. 살인 공모 및 비자금 조성 혐의로 이것은 그동안 감춰왔던 Beberapa hari kemudian setelah kejahatannya terbongkar, paman Yisu pun akhirnya ditangkap oleh kepolisian atas tuduhan penggelapan dana dan pembunuhan kedua orang tuanya. Berita itu pun menghebohkan semua orang, terutama sekolah Balhae. Sementara itu Yisu yang akhirnya menjadi presdir pun diterima dengan baik oleh seluruh siswa dan teman-temannya. Bahkan kini Yisu, Hanba, dan juga Yunbin terlihat sudah akur dan berbaikan. Dan yang walaupun awalnya Yisu datang ke sekolah dengan tujuan ingin menghancurkan warisan tersebut untuk membalaskan dendam kepada ayahnya, siapa sangka kini Yisu malah jadi semangat belajar dan menjadi presdir yang sah untuk sekolah Balhae. 난 이사장이야. 그거 전교생 이미 다 갖고 있는 거거든. 결국 나는 학교로 돌아오게 되었다. Dan itulah akhir kisah Yisu, seorang pewaris tunggal yang gagal membalaskan dendamnya dan malah merubah hidupnya menjadi lebih baik. Itulah dia keseluruhan cerita dari drama The Chairman is Level 9. Gimana drama kali ini, Slur? Cukup ringan lah ya. Lumayan untuk mengisi hari-hari kita yang lagi gabut. Dan untuk kalian yang masih nungguin drama High School Return of Gangster, agak sabar dulu ya, Slur. Dramanya belum tayang, baru akan rilis beberapa hari lagi sejak video ini dibuat. Jadi buat kalian yang butuh asupan film-film menarik dan mengserukan lainnya, yuk jangan lupa disubrek dulu, karena dijamin film-film yang dirangkum di channel ini akan menghibur dan menghilangkan kegabutan kalian. Ya wes, aku tak pamit, sampai jumpa di alur film selanjutnya, dan ciao. Ingat, drama High School Gangster akan up di tanggal 14 besok, ya Seluruh? Pantengin terus.